Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Jadi saya Safira Umfolina dengan NIM 200404501051. Di video kali ini yaitu video UTS mata kuliah teori-teori kepribadian, di mana saya akan menjelaskan dua materi atau dua teori kepribadian, yaitu yang pertama psikoanalisis dan psikologi analitis. Selamat menyaksikan. Nah, di video pertama ini saya akan membahas tentang teori psikoanalisis, di mana teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud ini adalah seorang psikoanalisis terkenal yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teori psikoanalisis. Adapun ringkasan biografi singkat tentang Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud ini lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia, Kekaisaran Austria, dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Nah, adapun pendidikan dan awal karir Sigmund Freud ini memulai pendidikannya di Universitas Wina pada usia 17 tahun, dan setelah meraih gelar dokter pada tahun 1881, ia mulai bekerja sebagai peneliti di laboratorium neuropatologi Universitas Wina. Nah, untuk psikoanalisis ini Freud mengembangkan psikoanalisis, yaitu sebuah teori yang menekankan peran penting alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Nah, ia juga menciptakan metode terapi psikoanalisis untuk mengungkapkan masalah alam bawah sadar dan memahami konflik internal. Adapun teori dasar psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud, yaitu konsep-konsep seperti id, ego, dan superego sebagai komponen struktural kepribadian. Ia juga memperkenalkan kompleks Oedipus, resistensi, dan transferensi. Adapun interpretasi mimpi, salah satu kontribusi terkenal Freud adalah teori tentang interpretasi mimpi, di mana ia berpendapat bahwa mimpi adalah jendela ke alam bawah sadar dan dapat memberikan wawasan tentang konflik dan perasaan yang tidak terungkap. Adapun karya-karya terkenal oleh Freud ini yaitu termasuk The Interpretation of Dreams atau interpretasi mimpi, adapun The Psychopathology of Everyday Life atau psikopatologi kehidupan sehari-hari, dan Three Essays on the Theory of Sexuality atau 3 esai tentang teori seksualitas. Adapun Freud ini adalah salah satu pendiri psikoanalisis yang mempengaruhi perkembangan banyak aliran psikologi modern. Nah, ia ini membuka jalan bagi pemahaman tentang konsep seperti kesadaran bawah dan alam bawah sadar. Nah, Freud juga ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai psikopatologi dan perkembangan seksual manusia. Nah, pada tahun 1938, karena tekanan politik Nazi di Austria, Freud ini pindah ke London bersama keluarganya, di mana ia meninggal pada tahun 1939. Nah, adapun konsep dasar Sigmund Freud ini yaitu dari segi struktur kepribadian, Freud menggambarkan struktur kepribadian terdiri 3 bagian utama, di mana id, ego, dan superego.
Nah, id ini bagian primitif yang terletak di alam bawah sadar. Ini mengandung dorongan-dorongan dasar seperti nafsu dan insting. Nah, kalau untuk ego, bagian yang berhubungan dengan realitas dan berfungsi sebagai perantara antara id dan superego. Nah, ego berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang realistis dan sosial. Nah, untuk superego itu sendiri bagian moral dan etis kepribadian yang mengatur perilaku berdasarkan aturan dan norma-norma sosial. Adapun di bagian konflik batin, di mana Freud berpendapat bahwa konflik batin antara id, ego, dan superego ini adalah sumber ketegangan psikologis dan dapat mempengaruhi perilaku individu. Nah, adapun alam bawah sadar, di mana Freud ini meyakini bahwa sebagian besar proses mental dan motivasi berada di alam bawah sadar yang merupakan bagian dari pikiran yang tidak tersadar. Nah, alam bawah sadar ini mengandung emosi, dorongan, dan pengalaman yang tidak tersadarkan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Adapun kompleks Oedipus, di mana Freud ini mengembangkan teori tentang kompleks Oedipus yang menggambarkan konflik yang muncul pada masa kanak-kanak ketika anak mengembangkan perasaan cemburu terhadap orang tua yang sejenisnya. Kompleks ini kemudian berkembang menjadi pola pikir dan konflik yang lebih dalam perkembangan kepribadian. Nah, adapun struktur kepribadian, di mana ide atau id adalah bagian terdalam dan paling primitif dari kepribadian. Ini beroperasi berdasarkan prinsip keserangan dan berusaha untuk memuaskan dorongan-dorongan dasar seperti nafsu, hasrat, dan insting tanpa memperdulikan aturan atau konsekuensi sosial. Nah, ini juga berfungsi di alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan moral atau realitas. Selanjutnya itu ego, di mana ego ini adalah komponen kepribadian yang berhubungan dengan realitas. Nah, ini beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Nah, ego ini juga bertindak sebagai perantara antara tuntutan id dan batasan superego, serta mencoba memenuhi kebutuhan id dengan cara yang realistis dan sosial diterima. Nah, ego juga melibatkan kemampuan pemikiran rasional dan penilaian yang membantu individu berfungsi di dunia nyata. Adapun superego adalah komponen moral dan etis kepribadian. Nah, ini mewakili norma-norma sosial, aturan, dan nilai-nilai yang telah diajarkan kepada individu oleh masyarakat, orang tua, dan lembaga-lembaga sosial. Nah, superego ini berfungsi sebagai penengah antara id yang bebas dan ego yang realistis dengan memberikan panduan moral dan menghukum perasaan bersalah atau malu jika individu melanggar aturan atau nilai-nilai yang diajarkan. Nah, superego juga ini memainkan peran dalam perkembangan moral individu yang mengatur perilaku. Nah, adapun pribadi sehat dan tidak sehat dalam teori Sigmund Freud atau psikoanalisis ini, di mana untuk pribadi sehatnya yaitu memiliki ego yang kuat, mampu menengahi antara dorongan-dorongan primitif dari id dan tuntutan moral dari superego. Nah, mereka dapat mempertimbangkan realitas dan aturan sosial saat mengambil keputusan. Nah, adapun resolusi konflik batin, di mana individu yang sehat mampu menyelesaikan konflik batin antara id, ego, dan superego secara konstruktif. Nah, mereka juga mampu menemukan cara
yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip moral. Adapun kontrol impulsif di mana pribadi sehat dapat mengendalikan impuls dan dorongan tanpa perlu bertindak secara tidak terkendali. Nah, adapun adaptabilitas sosial di mana individu yang sehat mampu berinteraksi secara sosial dan beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan baik. Nah, mereka memahami norma-norma sosial dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat tanpa masalah yang signifikan. Nah, adapun kemampuan menghadapi stres di mana pribadi sehat ini memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi tekanan dan stres. Nah, adapun pribadi tidak sehat dalam teori ini yaitu disintegrasi ego di mana pribadi tidak sehat mungkin mengalami disintegrasi ego yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menengahi konflik antara id dan superego. Nah, adapun konflik batin yang tidak resolusi di mana pribadi ini tidak sehat yang bisa menghasilkan perasaan bingung, kecemasan atau disonasi psikologis yang signifikan. Nah, adapun kurangnya kontrol impulsif. Nah, pribadi tidak sehat ini mungkin cenderung bertindak sesuai dorongan impulsif, bahkan jika itu melanggar norma-norma sosial dan nilai-nilai moral. Nah, adapun isolasi sosial. Nah, mereka ini mungkin mengalami kesulitan berinteraksi sosial dan beradaptasi dengan masyarakat karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dan adapun vulnerabilitas terhadap stres di mana pribadi tidak sehat mungkin mudah stres dan sulit mengatasi tekanan. Nah, konflik internal mereka bisa menjadi lebih parah dalam situasi stres. Dan terakhir yaitu penting untuk diingat bahwa teori psikoanalisis Freud ini hanya satu pendekatan dalam psikologi dan telah menjadi subjek kritik dan pemikiran yang lebih lanjut dalam pengembangan teori kepribadian dan psikoterapi. Nah, konsep pribadi sehat dan tidak sehat dalam konteks Freud ini adalah salah satu cara untuk memahami konflik internal dan perkembangan kepribadian. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang teori Freud. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu materi psikologi analisis. Nah, di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi analisis. Nah, teori kepribadian dalam psikologi analitis ini umumnya dikaitkan dengan Carl Gustav Jung, di mana Jung ini adalah seorang psikolog Swiss yang mengembangkan teori-teori penting tentang kepribadian, termasuk konsep-konsep seperti tipe kepribadian dan arketipe. Nah, adapun ringkasan biografi singkat di mana Carl Gustav Jung ini lahir di Caswil, Swiss tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal 6 Juni 1961 di Kussnacht, Swiss. Adapun poin-poin penting dalam biografi Jung ini di mana Jung ini belajar kedokteran di Universitas Basel dan lulus sebagai dokter. Nah, kemudian tertarik pada bidang psikologi dan bekerja bersama Sigmund Freud selama beberapa tahun sebelum mereka berpisah karena perbedaan pandangan teori. Nah, adapun salah satu kontribusi besar Jung ini adalah pengembangan teori tipe kepribadian. Nah, dia mengusulkan bahwa ada dua fungsi psikologis utama, yaitu ekstrovert dan introvert, yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia luar. Nah, Jung juga ini mengembangkan konsep arketipe, yaitu
pola pikiran bawaan yang ada dalam alam bawah sadar. Nah, dia memahami bahwa arketip ini memainkan peran penting dalam cara kita memahami dan merespon dunia. Nah, adapun karya-karya yang terkenal yaitu physiological tipe, yaitu tipe-tipe psikologi, man and his symbols atau manusia dan simbol-simbolnya, dan memories, dream, reflection atau kenangan, mimpi dan refleksi. Nah, Jung adalah pendiri psikologi analitis yang bertujuan untuk memahami keseluruhan individu dan memeriksa konsep seperti kolektif tak sadar, mimpi, dan simbol dalam pemahaman kepribadian. Nah, Jung juga ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam psikologi, psikoterapi, serta bidang-bidang seperti seni, sastra, dan agama. Nah, konsep-konsep masih digunakan dalam psikologi klinis dan psikoterapi hingga saat ini. Nah, adapun ringkasan singkat tentang Carl Gustav Jung ini dan kontribusinya dalam teori kepribadian dalam psikologi analitis. Nah, adapun konsep dasar dan teori kepribadian psikologi analitis ini, di mana teori kepribadian dalam psikologi analitis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung ini mencakup sejumlah konsep dasar yang membentuk kerangka kerja pemahaman tentang individu dan kepribadian. Adapun beberapa konsep dasar utama dalam teori kepribadian psikologi analitis, yang mana yang pertama yaitu tipe kepribadian. Jung mengusulkan bahwa ada dua tipe kepribadian utama, di mana ekstrovert dan introvert. Nah, ekstrovert ini cenderung berorientasi pada dunia luar, sosial, dan objek-objek eksternal, dan introvert cenderung lebih berfokus pada dunia internal, pemikiran, dan perasaan mereka sendiri. Adapun yang kedua yaitu kolektif tak sadar. Nah, Jung memperkenalkan konsep kolektif tak sadar ini yang berisi aspek-aspek yang bersifat universal dan bersamaan dalam pikiran dan pengalaman manusia. Nah, ini mencakup simbol-simbol, mitos, dan motif yang ada di seluruh budaya. Nah, yang ketiga yaitu arsitektur kepribadian. Nah, Jung ini berbicara tentang struktur psikis individu yang mencakup 3 lapisan utama. Kesadaran, yang merupakan aspek individu yang kita kenal dan identifikasi sebagai diri kita. Nah, kolektif, tak sadar pribadi yang berisi elemen-elemen yang telah dipahami oleh individu selama hidup mereka, dan kolektif tak sadar kolektif yang berisi elemen-elemen bersifat universal yang bersamaan dalam semua manusia. Nah, yang keempat yaitu simbol dan arketipe. Nah, Jung percaya bahwa arketipe adalah simbol-simbol dan motif universal yang di alam bawah sadar kolektif. Contohnya arketipe termasuk ibu atau sebagai figur arketipal, bayangan atau aspek gelap diri kita, dan anima animus yaitu aspek maskulin dalam diri perempuan dan sebaliknya. Nah, yang kelima yaitu proses individuasi. Nah, Jung mengembangkan konsep individuasi yang merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian untuk mencapai keselarasan dan integrasi antara berbagai aspek diri. Nah, ini melibatkan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan menerima diri yang lebih utuh. Nah, yang keenam yaitu mimpi, di mana Jung memberi perhatian khusus kepada mimpi dalam psikoterapi, di mana dia menganggap mimpi ini sebagai jendela ke dalam alam bawah sadar dan sebagai cara alam bawah sadar berkomunikasi dengan kesadaran. Nah, adapun yang ketujuh yaitu krisis kepribadian. Nah,
Jang mengidentifikasi krisis kepribadian ini sebagai titik penting dalam perkembangan individu yang dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Adapun struktur kepribadian dari teori kepribadian psikologi analitis ini, yaitu dalam teori kepribadian yang dikembangkan oleh Jang, di mana struktur kepribadian dilihat sebagai entitas yang kompleks dan terdiri dari berbagai lapisan dan aspek. Jang juga mengidentifikasi 3 lapisan utama dalam struktur kepribadian, di mana kesadaran atau ego. Nah, lapisan ini mewakili aspek individu yang kita kenal dan identifikasi sebagai diri kita. Nah, ini adalah pusat kesadaran dan merupakan titik fokus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ego berinteraksi dengan dunia luar, merasakan, berpikir, dan membuat keputusan. Ini adalah bagian yang paling terlihat dan dikenal dalam diri seseorang. Adapun kolektif tak sadar pribadi, di mana lapisan ini berisi elemen-elemen yang telah dipahami oleh individu selama hidup. Nah, ini juga termasuk pengalaman individu, ingatan pribadi, dan aspek-aspek yang muncul dari pengalaman hidup seseorang. Nah, adapun kolektif tak sadar pribadi lebih pribadi dan spesifik untuk individu dan membentuk berbagai bagian dari alam bawah sadar mereka. Adapun kolektif tak kolektif, di mana lapisan ini adalah aspek universal yang bersamaan dalam semua manusia. Ini mencakup elemen-elemen bersifat kolektif yang tidak hanya individu tertentu yang mengalaminya, tetapi juga berbagi oleh semua manusia. Adapun terdapat simbol-simbol dan arketipe dalam kolektif tak sadar kolektif, seperti simbol-simbol agama, mitos, dan elemen-elemen yang ada dalam berbagai budaya. Jang juga berpendapat bahwa ini adalah tempat asal mula arketipe dan simbol universal. Nah, adapun pribadi sehat dan pribadi tidak sehat, teori kepribadian psikologi analitis ini, di mana pribadi sehat yang pertama yaitu integrasi. Nah, individu yang sehat menunjukkan integrasi yang kuat antara aspek-aspek ekstrovert dan introvert dalam diri mereka. Nah, mereka mampu menghadapi dunia luar dengan bijaksana dan juga merasa nyaman dengan refleksi dan eksplorasi diri. Yang kedua yaitu keseimbangan, di mana pribadi sehat mencapai keseimbangan yang baik antara berbagai fungsi psikologis termasuk pemikiran, perasaan, intuisi, dan persepsi sensorik. Nah, yang ketiga yaitu individuasi, di mana proses individuasi ini yang diajukan oleh Jang merupakan tujuan penting bagi individu yang sehat. Nah, ini mencakup pertumbuhan pribadi, pemahaman lebih dalam tentang diri, dan penerimaan diri yang lebih utuh. Nah, yang selanjutnya yaitu kesadaran diri, di mana individu yang sehat memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Mereka memahami motif dan simbol-simbol dalam mimpi dan alam bawah sadar mereka yang dapat membantu mereka mengatasi masalah dan pengembangan potensi mereka. Adapun selanjutnya itu resiliensi, di mana mampu mengatasi tantangan dan krisis tanpa terlalu banyak distres atau ketidakseimbangan. Mereka cenderung memiliki fleksibilitas psikologis yang tidak baik. Nah, adapun pribadi tidak sehat, di mana yang pertama itu disintegritas, di mana ini mungkin mengalami disintegritasi kepribadian, di mana aspek-aspek kepribadian mereka tidak terintegrasi dengan baik. Mereka mungkin merasa terpecah atau bingung tentang siapa mereka sebenarnya. Nah, adapun ketidakseimbangan fungsi psikologis, di mana pribadi tidak sehat dapat menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrim antara fungsi-fungsi psikologis tertentu. Adapun tidak stabil emosi, nah pribadi tidak sehat ini mungkin cenderung mengalami fluktuasi emosional yang besar dan
kesulitan mengendalikan emosi. Adapun juga ketidakseimbangan psikis di mana mereka mungkin memiliki hubungan yang buruk dengan aspek-aspek alam bawah sadar mereka yang dapat mengarah pada masalah psikologi seperti gangguan kejiwaan. Nah, itulah tadi dua teori yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.